Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda om tante semuanya. Sekarang kita hadir lagi nih di layar handphone kalian bersama dengan adiknya Almizan. Kalau untuk sebelumnya aku selalu sering video-video tentang Almizan. Nah, untuk kedepannya pasti aku akan lebih sering sharing tentang bagaimana kedekatan Almizan dengan adiknya, bagaimana keseruan mereka, bagaimana sih cara Almizan memperlakukan adiknya atau bahkan sebaliknya. Kira-kira sering berantem gak sih mereka? Terus repot gak sih bun kalau anak Down syndrome tuh punya adik? Terus abangnya nakal gak sih, suka pukul adiknya gak sih? Terus adiknya gimana nih nanti buat menyikapi abangnya? Oke, biasanya itu beberapa pertanyaan yang suka ditanyain sama orang-orang sama aku. Nah pastinya ternyata alhamdulillah berjalannya waktu, kalau kita kasih contoh, kita kasih pengertian, kita arahkan, alhamdulillah sejauh ini sih Almizan sayang sama adiknya karena dia melihat kalau selama kita orang tuanya atau lingkungan rumah tidak melakukan hal-hal yang negatif sama adiknya, pasti Almizan juga nggak akan melakukan. Jadi kayaknya kalau pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi itu tergantung bagaimana situasi di rumah ya, karena anak Down syndrome itu benar-benar meniru. Nah, udah meniru, mereka itu nggak bisa tuh memilih kira-kira ini baik nggak ya, ini buruk, ini baik gitu. Mereka nggak bisa. Makanya kita harus benar-benar jaga perilaku kita sama adiknya dan perilaku kita sama Almizan. Jangan sampai keduanya ini merasa dibedakan atau merasa terlalu disayang nih, ini terlalu dimanja gitu. Enggak. Nah, kita jadi ada sesi sharing ya sambil ayah bunda melihat kegiatan Almizan dan Mulkan sedang asik makan bersama. Nggak apa-apa dong ya sambil dengerin uminya Mizan cuap-cuap. Oke, kita lanjut ke topik pertama. Dalam mengasuh mereka itu, kalau yang aku alamin sih karena anak spesial aku yang Almizan ini anak pertama, jadi pas aku ngasuh adiknya itu kayaknya sih lebih ringan ya, karena kan kalau Almizan tuh banyak banget stimulasi yang harus kita kasih. Terus aku juga karena anak pertama aku masih banyak baca-baca, belajar, karena memang anak pertama itu ternyata tempatnya kita banyak belajar. Pas kita punya anak kedua, ketiga atau selanjutnya, nah kita harusnya udah bisa lebih mahir atau lebih lihai, lebih bisa lah menangani anak-anak kita yang selanjutnya. Nah kalau yang aku rasa sih ngurus adiknya Almizan yang kedua ini jujur sih cukup ringan, karena pertama mulai dari motorik kasarnya dia cukup bagus, dia bisa berjalan lebih cepat. Kalau Almizan di usia 18 bulan, kalau adanya Almizan di usia 10 bulan dia udah mulai berjalan. Otomatis kalau motorik kasarnya udah bagus, lanjut ke motorik halus. Motorik halusnya pun dia sudah cukup oke. Mulai dia dari mau menggenggam-genggam nasi, dia mau memegang berbagai macam tekstur mainan. Di situ dia bisa nih, nggak jijik gitu ya. Karena kalau dia udah mau megang berbagai macam tekstur, otomatis sarafnya udah sampai ke susunan saraf otak, di mana si anak pasti akan dampaknya tuh akan lahap makannya nggak milih-milih. Kayak yang sekarang aku lihat adanya Mizan ini, kalau untuk oral motor kita naik lagi ya, oral motor dia cukup bagus juga karena dia bukan pemilih makanan, dia bisa makan apa aja, dan di usianya yang 14 bulan ini dia alhamdulillahnya udah bisa makan sendiri, dan itu juga jadi contoh buat Almizan. Jadi ternyata anak pertama itu hukumnya nggak wajib jadi contoh buat adiknya, karena yang jadi contoh, yang wajib jadi contoh itu tetap kita orang tuanya. Karena di sini bukan Almizan yang nyontohin adik, tapi adik lah yang kasih contoh buat abang. Lambat laun Almizan ngeliat, oh adiknya makan sendiri nih,
udah nggak disuapin, lambat laun Almizan akan mencerna itu. Dia jadi berpikir, oh aku mau deh coba makan sendiri gitu, meskipun memang belum konsisten. Jadi Almizan nih masih beberapa kali disuapin semaunya dia aja. Kadang kalau dia lagi mau dia makan sendiri gitu, tapi di situ ada nilai plus, dia melihat dan dia akan melakukan itu juga. Makanya pas punya adik tuh aku pikir Almizan ternyata bisa tumbuh lebih banyak, tumbuh lebih bagus ketimbang kita ajarin terus. Pas dia melihat role model yang lain, dia meniru juga gitu. Alhamdulillah juga Almizan udah mau makan ayam. Biasanya kan dia kalau makan ayam itu dia harus dipotong kecil-kecil ya, kecil banget kayak diiris-iris gitu. Nah ini semenjak adiknya udah bisa makan makanan rumah, dia juga mau menggigit ayam utuh, wortel utuh. Nah dampaknya ternyata nanti si anak bisa lebih cepat mengeluarkan suara, bicaranya nanti akan lancar karena dia udah bisa mengunyah makanan-makanan keras. Karena kan selama ini kan memang hambatannya Almizan itu dia di makanan ya, di bicaranya telat karena memang makannya sebelum ini tuh makannya emang enggak banget, dia belum bisa makan makanan yang keras atau yang bertekstur harus digigit gitu, nggak bisa. Kalau adik baru-baru ini dia udah bisa ya, mudah-mudahan semuanya saling berjalan dan ternyata mereka saling belajar gitu. Ih keren banget deh pokoknya punya anak 2 laki-laki, masya Allah mantap, nikmat lah pokoknya. Saking nikmatnya aku jadi jarang upload video kan di YouTube. pesawat lewat, pesawat tuh, yeay ada pesawat, yeay dadah yeay ada pesawat lewat, dadah dah mam lagi. Dan pastinya dalam mengurus anak itu pasti punya hambatan dan kemudahannya masing-masing. Yang pastinya kita orang tua sih yang bisa tahu kondisi anak kita bagaimana dan kemampuan dia sebatas mana. Yang intinya sih kalau di tahap Almizan nih, di usianya yang sudah mau masuk 6 tahun, bicaranya dia masih belum banyak dan masih belum 2 arah, saran-saran terapinya sih dia harus bagus dulu di oral motornya, di mulutnya. Dia harus bisa dulu ngunyah semua jenis makanan sampai kacang-kacangan, dodol, mulai dari yang lengket, kenyal, keras, dia harus bisa dulu. Dan ditambah anak-anak Down syndrome ini bagusnya memang bisa renang. Jadi PR-nya Almizan ini aku lagi mau ikutin dia les renang karena nanti dengan berenang itu si anak pasti akan bisa mengatur nafasnya. Jadi nanti di situ juga bisa mempertimbangkan kemampuan bicaranya lebih bagus lagi. Ya pasti banyak PR lah, meskipun Almizan terlihat motoriknya bagus ya, anaknya sosialnya baik, tapi di sisi lain dia masih banyak juga kekurangan dan PR yang masih dikejar nih. Karena teman-temannya juga banyak nih yang Down syndrome tapi ngomongnya udah top banget, ngomongnya udah jelas banget di usia yang sama kayak Mizan. Bahkan ada juga yang udah bisa baca. Nah jadi memang tidak menutup kemungkinan kalau kita terus mengasah anak-anak kita, mereka pasti bisa. Karena udah banyak banget contoh-contoh teman-temannya Mizan yang di usia kayak Mizan tuh lebih pinter dan lebih bisa lagi kayak Mizan gitu. Dan pastinya tetap ya, kita tuh dalam mengasuh anak bukan untuk berlomba-lomba, tapi apa yang kita lihat bagus di anak tersebut kita jadi pacuan. Oh ternyata anak gue nanti bisa juga nih kayak gini, ternyata anak aku nanti bakalan bisa kayak dia gitu. Karena kalau dia bisa, kenapa anak kita nggak bisa? Berarti kan ada yang belum kita lakuin nih, ada yang belum kita ajarin sama anak kita gitu ya. Jadi tetap bukan buat perbandingan itu bukan untuk dilomba-lombakan anak siapa yang paling bisa, tapi perbandingan itu untuk menjadi bahan acuan kita kalau ternyata anak kita bisa dan apa nih yang belum kita lakuin sama anak kita gitu. Oke, semangat ya buat ayah bunda dan om tante, kakek nenek yang punya keluarga spesial.
Insya Allah kita bisa kalau kita bersama dan kalau kita mau usaha. Terima kasih sudah menyaksikan makan-makan siang Almizan dan Adek Mulkan. Sampai ketemu di video kita selanjutnya ya. Oke, jangan bosen. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ambil lagi. Ayo nggak usah diambil, jatuh. Dah. Jatuh. Yang mana? Nih. Tuh.